Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Pada demonstrasi kontekstual kali ini di modul 1.4 akan membahas tentang penerapan segitiga restitusi. Pada pembelajaran demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa di sekolah. Sebelum melakukan praktik, saya membuat skenario untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Cara menangani kasus siswa tersebut menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahap segitiga restitusi antara lain: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, ada 2 tahapan di sini. Pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya adalah tindakan dalam atau tahap segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kali ini kita akan mencoba untuk melaksanakan skenario kasus yang pertama. Siswa membolos saat guru rapat. Orang siswa yang bernama Excel kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu sedang rapat. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Excel udah tahu kenapa Ibu panggil Excel sekarang? Sudah Bu. Oke. Ya, jadi Excel, Ibu tuh dapat laporan nak, bahwa kamu itu kemarin gak ikut pelajaran di kelas pada saat Bapak Ibu guru sedang mengadakan rapat. Itu benar gak nak? Ya benar sih Bu. Oke. Terus kalau kamu gak ada di kelas, terus kemana Excel kemarin tuh? Saya kemarin ke kafe Bu. Ke kafe? Iya Bu. Emang di kafe ada apakah lebih penting Excel dibanding kalau kita belajar di sekolah? Nggak ada Bu. Enggak ya, oke. Ya Excel, sebetulnya semua manusia juga enggak yang sempurna, pasti ada aja kita kilaf-kilafnya ya. Nah,
Ibu mau tanya nih, sebetulnya Excel itu kemarin mau bolos terus kafe itu sebenarnya kenapa nak? Kemarin tuh saya bosan bu di kelas karena kan nggak ada guru. Terus teman saya ngajakin bolos, jadinya kita bolos deh. Oh, jadi faktor utamanya karena merasa bosan, jenuh gitu ya. Oke, baik Excel. Excel setidaknya kan sudah mengakui bahwa yang Excel lakukan ini adalah hal yang nggak benar. Kesalahan Excel sudah Excel akui gitu ya, dan juga sudah melanggar apa nak? Tata-tata atau keyakinan di sekolah kita. Excel masih ingat gak keyakinan apa yang dilanggar? Ingat kita nggak boleh keluar sekolah sebelum jam pelajaran selesai. Iya, jadi Excel sudah melanggar itu ya. Nah, kira-kira akan diulangi lagi nggak? Enggak bu, karena saya udah melanggar aturan dan juga bikin ibu cemas, dan juga saya bisa ketangkap Satpol PP kalau ketahuan bolos bu. Iya, Excel. Jadi ibu harap sih ini adalah sudah yang terakhir. Tapi ibu mau tanya, kalau kedepannya nih bapak ibu guru sedang rapat lagi nih, kemudian ke depan mungkin kita akan ada rapat lagi gitu. Apa yang akan Excel lakukan? Mungkin bolos lagi? Enggak dong. Enggak ya. Saya akan meminta tugas kepada guru mata pelajarannya bu. Oke, ya jadi seperti itu nah. Jadi ketika guru memang sedang ada tugas, Excel dan teman-teman sebaiknya menghubungi guru tersebut, minta tugas atau minta materi. Jadi di sekolah tetap belajar, tetap melaksanakan tugas dari bapak ibu guru yang rapat itu. Gitu ya Excel ya. Bisa dipahami ya nak ya. Ya bu, saya minta maaf juga bu, dan juga saya nggak akan bolos lagi bu. Iya, oke. Ibu percaya Excel nggak akan mengulang kesalahan lagi. Gitu ya nak ya. Oke, terima kasih Excel sudah menyadari semuanya dan sudah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Gitu ya. Sekarang Excel boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih ya bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Excel Putra Pratama dari kelas 12 TKJ 1. Tanggapan saya mengenai interogasi yang dilakukan oleh Bu Mike adalah saya sangat senang karena interogasi yang dilakukan oleh Bu Mike tidak membuat saya seperti dihakimi, disalahkan maupun disebutkan, tapi justru malah membuat saya semakin sadar bahwa kesalahan yang saya lakukan, dan juga karena kesalahan yang saya lakukan adalah melanggar keyakinan kelas, dan juga kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kasus kedua. Pada kasus kedua ini, siswa mencontek saat penilaian akhir semester. Sang siswa yang bernama Hanif ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek saat mengikuti pelaksanaan penilaian akhir semester. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke Hanif, Hanif sudah tahu belum kenapa Hanif ibu panggil ke sini sekarang? Tahu Bu, saya dipanggil ibu gara-gara kemarin pas lagi ujian saya nyontek Bu. Iya benar Hanif, jadi ibu itu dapat laporan bahwa kemarin pada saat pelaksanaan ujian, pada saat mengerjakan ujian itu ternyata Hanif itu mencontek. Itu kronologinya seperti apa nak? Jadi pas ujian kemarin saya bawa catatan kecil ke ruang ujian, terus ketahuan sama pengawas ujiannya Bu. Oke, ya Hanif. Sebetulnya kalau kita berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar ya. Tapi ibu jadi ingin tahu, kenapa sih Hanif kok sampai mencontek? Jadi kemarin tuh pelajarannya susah banget tuh buat saya. Jadi saya bikin catatan kecil buat ujian. Oh gitu, jadi kendala utamanya adalah kalau pelajarannya sulit gitu ya nak ya. Oke, tapi bagaimanapun juga dalam hal ini kan Hanif sudah melakukan hal yang tidak benar gitu ya Hanif ya. Kira-kira Hanif masih ingat nggak perbuatan Hanif ini melanggar keyakinan kelas kita, keyakinan kelas yang apa yang sudah Hanif langgar? Melakukan mencontek saat ujian berlangsung. Bahwa sebenarnya kalau mencontek itu memang tidak boleh ya? Ya Bu, nggak boleh. Oke, ya jadi memang Hanif sudah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas sudah kita sepakati. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kan kedepannya pasti Hanif akan bakal ikut ujian-ujian lagi ya di sekolah kita. Lalu apa yang akan Hanif lakukan kalau akan mengikuti atau melaksanakan ujian PTS atau PAS? Apa iya Hanif mau nyontek lagi? Nggak mau Bu. Ya lalu Hanif apa yang akan Hanif lakukan? Jadi paling saya belajar saya lebih giat lagi Bu. Terus sama kalau saya ada yang nggak ngerti, saya bakal nanya ke guru pelajarannya Bu. Iya, jadi memang benar seperti itu ya nak ya. Mempersiapkan diri lebih baik ketika akan menghadapi ujian. Kalau nggak bisa tanya ya ke gurunya, ke teman-temannya yang memang bisa untuk memberikan penjelasan gitu ya Hanif ya. Ibu percaya Hanif sudah menyadari tentang apa yang sudah Hanif lakukan tadi. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi Hanif sendiri ya. Dan Hanif berusaha kedepannya pasti tidak akan berbuat hal yang salah itu lagi, tidak mengulangi
kesalahan yang sama. Gitu ya Hanif ya. Oke, sekarang Hanif boleh kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran lagi. Oke nak, terima kasih ya. Makasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anip Maulana Darman dari kelas 12 tingkat 1. Tanggapan saya mengenai informasi yang diberikan oleh Ibu Guru. Saya sangat suka dengan penjelasan yang Ibu Guru berikan kepada saya. Karena saya tidak merasa hukum dihakimi apalagi kita, karena saya telah melanggar atur ketertiban kelas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan mengenai segitiga restitusi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.